Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Musmardani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, pada lafal wa anzalna ilaikal kitaba terdapat beberapa hukum bacaan, diantaranya ikhfa hakiki, di mana nun sukun bertemu dengan huruf za. Kemudian ada mad tabi'i, di mana nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang selanjutnya mad jaiz munfasil, di mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang apabila diartikan memiliki kalimat yang berbeda. Kemudian ada hukum bacaan liyin, di mana la berharokat fathah bertemu dengan ya sukun, dan ada alif lam qamariyah, di mana alif bertemu dengan la sukun. Selanjutnya ada mad tabi'i, di mana ta berharokat fathah bertemu dengan alif. Pada lafal bil haqqi musaddiqan lima terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, di mana alif bertemu dengan la sukun. Kemudian ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, di mana alif bertemu dengan la bertasydid. Kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i, di mana mim berharokat fathah bertemu dengan alif. Pada lafal baina bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya yadaihi minal kitabi terdapat hukum bacaan liyin, di mana huruf da berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian alif lam qamariyah, di mana alif bertemu dengan la sukun. Yang selanjutnya ada mad tabi'i, di mana ta berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal wa muhaiminan, wa muhaiminan alaihi fahkum terdapat hukum bacaan liyin ketika ha berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian terdapat hukum bacaan idhar halqi ketika nun berharokat fathah tanwin bertemu dengan a dan dibaca jelas. Kemudian terdapat hukum bacaan liyin, di mana la berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya pada lafal fakum bainahum terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi, di mana mim sukun bertemu dengan ba yang dibaca dengung. Kemudian pada lafal bima arrallah terdapat hukum bacaan mad tabi'i, di mana mim berharokat fathah bertemu dengan alif, dan terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil, di mana apabila diartikan artinya berbeda kalimat. Kemudian pada lafal anro yang dibacanya langsung masuk ke huruf ro dinamakan dengan hukum bacaan idgham bila guna. Kemudian pada lafal lallah terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah, di mana alif bertemu dengan la bertasydid. Lafal selanjutnya wala tattabi' terdapat hukum bacaan mad tabi'i ketika la bertemu
bertemu dengan alif sehingga dibaca 2 harokat. Lafaz selanjutnya ahwa'ahum amma. Terdapat hukum bacaan mat tabi'i di mana wa berharokat fathah bertemu dengan alif, dan terdapat hukum bacaan mat wajib munfasil di mana mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang apabila diartikan menjadi satu kalimat. Pada lafal hum amma terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi di mana mim sukun bertemu dengan a dibaca jelas, dan mat tabi'i di mana mim berharokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya ja'aka terdapat hukum bacaan mat wajib terdapat hukum bacaan mat tabi'i di mana ja berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian terdapat hukum bacaan mat wajib munfasil ketika mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang apabila diartikan menjadi satu kalimat. Pada lafal selanjutnya minal haqq terdapat 2 hukum bacaan yang disebut dengan alif lam qamariyah pada alif yang bertemu dengan lam sukun, dan yang selanjutnya pada huruf qaf yang diwakafkan dinamakan qalqalah kubro. Selanjutnya pada lafal likulli ja'alna terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki di mana lam berharokat kasrah tanwin bertemu dengan ja. Kemudian ada hukum bacaan mat tabi'i di mana nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya pada lafal minkum syir'atan wa minhaja terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi di mana mim sukun bertemu dengan shin. Kemudian ilgham bila gunah di mana ta berharokat fathah tanwin bertemu dengan waw. Kemudian terdapat hukum bacaan idhar halqi di mana nun sukun bertemu dengan ha. Lafal selanjutnya walau sya'allahu terdapat hukum bacaan liyin di mana la berharokat fathah bertemu dengan waw sukun. Kemudian terdapat bacaan mat tabi'i ketika huruf sya berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif. Terdapat juga hukum bacaan mat wajib muttasil di mana mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang berada pada kata yang sama. Kemudian terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah ketika alif bertemu dengan la bertasydid. Lafal selanjutnya la ja'alakum ammata terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi di mana mim sukun bertemu dengan alif. Kemudian ada hukum bacaan gunnah musaddah ketika terdapat mim tasydid. Lafal selanjutnya pada amma tawahada terdapat hukum bacaan ilgham bila gunnah ketika ta berharokat fathah tanwin bertemu dengan waw.
Kemudian terdapat mat tabi'i ketika wa berharokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya pada lafal tawwa terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah di mana ta berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf wa. Lafal selanjutnya walakil liyabluwa terdapat hukum bacaan idgham bila gunnah ketika nun sukun bertemu dengan la. Terdapat juga hukum bacaan qalqalah sugro ketika ya bertemu dengan huruf ba di tengah ayat. Kemudian pada lafal kum fima ta salah ulangi kum fima atakum terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa. Terdapat juga hukum bacaan mat tabi'i ketika fa berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian terdapat juga hukum bacaan mat jaiz munfasil ketika mat tabi'i ketika mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah di mana maknanya berada di kata yang berbeda. Kemudian ada mat tabi'i pada huruf ta di mana ta berharokat fathah bertemu dengan alif. Lafal selanjutnya kum fastabiqu terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan fa. Selanjutnya pada lafal tabiqu terdapat hukum bacaan mat tabi'i di mana qaf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian pada lafal khairat terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah di mana alif bertemu dengan la mati. Ada juga hukum bacaan ligin ketika kha berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya pada lafal ilallahi terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah di mana alif bertemu dengan lam bertasydid. Kemudian lafal selanjutnya marji'ukum jami'an terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi di mana mim sukun bertemu dengan huruf j. Lafal selanjutnya pada jami'an fayunabbi'ukum bima terdapat hukum bacaan mat tabi'i di mana mim berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian ada hukum bacaan ikhfa hakiki ketika ain berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian ada hukum bacaan ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Terdapat juga hukum bacaan mat tabi'i di mana mim berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki di mana nun mati atau nun sukun bertemu dengan ta, huruf ta. Kemudian ada hukum bacaan ikhfa syafawi
di mana mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ada juga hukum bacaan mad tabi'i di mana fa berharakat kasroh bertemu dengan ya sukun. Lafal yang terakhir pada tahtalifun. Terdapat dua hukum bacaan, yaitu mad tabi'i ketika fa berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, dan mad aridhi sukun di mana terdapat huruf hidup yang diwakafkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.